rasa kasihan juga, terus apalagi Ibu Beta jauh umurnya lebih tua dari saya, terus sujud di lantai di kaki saya sambil minta maaf, sujud di lantai di kaki saya sambil minta maaf. Pemirsa Silat RCTI, ragam berita heboh dan panas dari dunia selebritis tanah air serta berita-berita lainnya terus menyesaki media sosial. Berita-berita itu menjadi sorotan lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari ulang tahun Gideon Tanker, ungkap kesedihan mendalam, tak ada ucapan dari Gigi dan Raffi, hingga viral pernikahan seseorang di Purwodadi diberi seserahan mobil sport. Inilah sederet berita-berita yang jadi sorotan versi Silet. Gideon Tanker ungkap kesedihan mendalam, tak ada ucapan ulang tahun dari Gigi dan Raffi. Perseteruannya dengan sang mantan istri Rita Amelia sepertinya mulai berimbas pada hubungan Gideon Tanker dengan anak dan menantunya. Lihat saja saat musisi senior itu merayakan ulang tahunnya yang ke-69 pada tanggal 25 November lalu. Tak terlihat satupun keluarga sang mantan, utamanya putrinya Nagita Slavina dan sang menantu serta anak-anak mereka yang hadir di perayaan ulang tahun sang papa yang terbilang sepi dari keluarga dan tamu. Kondisi ini jelas berbanding terbalik dengan pesta ulang tahun sang cucu Rayanza Malik Ahmad yang dirayakan penuh kemewahan dan dihadiri para artis yang berbeda sehari dengan Opa Gideon. Lantas, seperti apa kesedihan yang memayungi Gideon Tanker? Perlu sayangkan bahwa kemarin itu Om Gideon kan ulang tahun. Ya. Siapa yang datang Om? Siapa yang hadir? Enggak dibikin. Ulang tahunnya ke berapa Om? 69. Dari anak-anak apa? Iya, Enggak ada yang datang. Tidak ada yang memberikan ucapan gitu. Enggak dibikin. Berarti hanya untuk keluarga Om yang Cuma di rumah aja. Sedih juga sih Om, tidak adanya ucapan dari anak dan cucu Om. Enggak ada. Sedih banget sih sebenarnya, miris banget. Aku dari sore kemarin sampai malam ya di puncak menemani Om. Tidak ada, saya tanya tadi juga nggak ada ucapan. Ya saya bilang Om, sayangnya Om punya anak, tidak ada yang memberi ucapan atau yang datang berkunjung ke Om. Kalau Om sendiri mungkin nelpon nggak? Semua anak-anak kapan sih Om? Enggak. Cuma bersyukur aja udah. Itu masih bisa hidup. Kita tiup lilin ya, sambil nyanyi Happy Birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Cipung. 1, 2, 3. Reski Ciki sini dong, aduh. Nggak meriah, cuma gara-gara live aja. Sebenarnya sama-sama aja kayak ulang tahun yang anak-anak lain. Undangannya juga sama-sama aja. Teman-teman, keluarga-keluarga kamu datang. Ya paling penting sebenarnya doa sih. Dan aku juga ngucapin sama semuanya yang udah datang. Berharap kasus Leon Dozan berakhir damai, Betharia Sonata telepon keluarga Rinoa Aurora Senduk tiap hari, bahkan sampai bersimpu. Leon Dozan masih meringkuk di ruang tahanan Mapolres Metro Jakarta Pusat terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap sang kekasih Rinoa Aurora. Sedih mendapati kondisi putranya seperti itu membuat Betharia Sonata, ibunda Leon, berusaha mengetuk kepedulian sekaligus mengusahakan jalan damai kepada keluarga Rinoa. Salah satunya dengan terus berusaha menjalin komunikasi, yakni menelpon setiap hari dengan Rinoa dan keluarganya. Bahkan Betharia tak malu sampai harus bersimpu di kaki ibunda Rinoa sambil memohon maaf agar Leon pun dimaafkan sehingga bisa segera keluar dari balik jeruji besi.
Lantas bagaimana reaksi Rinoa dan sang ibunda Yuliana terkait permintaan maaf sang penyanyi lawas tersebut setiap hari? Lantas apa alasan Rinoa dan keluarga yang sebelumnya begitu kekeh melanjutkan penyelesaian kasus ini lewat jalur hukum, tiba-tiba berpikir untuk menerima tawaran damai dari keluarga Leon? Saya sebagai seorang ibu ya rasa kasihan juga, terus apalagi Ibu Beta jauh umurnya lebih tua dari saya, terus sujud di lantai di kaki saya sambil minta maaf, sujud di lantai di kaki saya sambil minta maaf. Katanya tolong bantu anak saya gitu. Sebagai seorang ibu, hati nurani saya juga merasa sedih gitu. Saya juga bisa merasakan gimana perasaannya Ibu Beta karena anaknya sekarang mendekam dalam penjara. Tapi di satu sisi secara hukum anak saya juga nih trauma korbannya gitu. Jadi kita masih mikir, masih dua-dua gitu, masih iya enggak gitu. Tapi ada juga yang bilang ya udah damaikan aja, kalau perlu damaikan. Tapi saya masih mikir jaminan apa buat Rinoa biar aman gitu kan. Misalnya dia udah keluar, terus ada apa-apa, jaminannya apa gitu, Rinoa akan aman gitu. Terus kalau dia keluar nanti, itu yang masih kami pikirkan. Aku juga kan awal-awalnya sebenarnya nggak se-speak up ini juga. Aku juga masih bisa dibilang lebih banyak menggunakan hati aku dibandingkan otak. Cuman lama-lama karena aku udah nggak kuat, ya udah otak aku jalan gitu. Pelopor dan pelapornya jalan. Iya, Pak Win sama Ibu Beta hampir setiap hari nelpon untuk berdamai. Atau syarat gitu untuk perdamaian? Nanti ada syarat-syarat. Apa? Nanti. Ya sedih lah ibu kan, baru pertama kali. Kasihan, dia kan anak kesayangan lah. Ya, anak kesayangan, jadi ya udahlah, udah. Saya cukup lah ya, saya rasa saya udah. Anak setia, anak manis. Leon itu. Sebenarnya Leon tuh anak baik. Kalau udah cinta memang bener-bener itu aja gitu loh. Jadi saya kaget lihat kejadian kayak gini, apalagi sampai ke tempat seperti ini. Dan hilapnya dia itu yang bikin saya kaget. Tapi mendinginkan dia, menasihati dia supaya dia ikhlas. Saya bilang, ingat, berani berbuat harus berani tanggung jawab. Diduga tersandung kasus penipuan online shop yang dipromosikan, Marissa Icha mengaku siap tanggung jawab. Selebgram Marissa Icha lagi-lagi membuat kehebohan di medsos. Kali ini ia dituding terlibat kasus dugaan penipuan yang melibatkan online shop. Tudingan ini mencuat setelah Marissa Icha kedapatan mempromosikan akun online shop yang menjual ponsel ternama keluaran terbaru. Tapi pada kenyataannya, akun online shop tersebut melakukan penipuan terhadap para calon konsumennya, sehingga mereka menderita kerugian hingga 70 juta lebih. Tak ingin lepas tangan begitu saja, Marissa Icha yang belum lama ini terlibat perseteruan panas dengan Fuji mengaku akan bertanggung jawab atas kerugian para korban. Intinya kan saya udah bilang sama mereka bahwa saya itu mau bertanggung jawab dari awal. Semua yang menghubungi saya udah bilang insya Allah saya pasti bertanggung jawab. Ya kalaupun mau di ranah hukum saya nggak bertanggung jawab pun sebenarnya bisa aja gitu. Tapi dari awal saya udah bilang ini kita sama-sama dirugikan, baik si pembeli maupun saya. Ya kita sama-sama supaya ada pelajaran di sini untuk ayo buat laporan polisi dong. Karena saya kan nggak tahu juga mana yang benar-benar ditipu, mana yang benar-benar udah transfer. Makanya saya bilang buat laporan polisi. Setelah ini kan bisa ada edukasi untuk influencer, artis lainnya, dan pembelinya supaya lebih berhati-hati. Rili Latukonsina akui sempat coba main aplikasi kencan di luar negeri. Ternyata sehari bisa dapat 10.000 swipe right.
Selama menjomblo pasca putus dari Maxim Bodier beberapa tahun lalu, hingga kini Prilly Latukonsina memang masih betah menjomblo. Karena itu pula, Prilly sempat mengikuti saran sejumlah sahabatnya untuk mencoba aplikasi kencan ketika mereka tengah berada di luar negeri. Akhirnya, dengan menggunakan nama samaran dan nomor telepon milik sahabatnya, Prilly pun sempat berselancar di aplikasi kencan tersebut. Yang mengejutkan, ternyata sosok Prilly menarik minat hingga puluhan ribu bule pendamba cinta yang juga menggunakan aplikasi kencan tersebut. Karena bidang asmara adalah bidang yang tidak bisa diprediksi. Saya kalau jodoh itu mau usahanya kayak apa, tapi kalau belum dikasih Tuhan nggak akan ada gitu. Jadi ya itu bidang yang paling nggak usah dipikirin. Serahkan ke Tuhan aja. Aku sih santai aja orangnya, kalau ada ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi nggak yang kayak nggak mau, nggak yang gitu-gitu juga, biasa aja. Pokoknya kalau ada oke, nggak ya udah, nggak ada yang dipaksain harus ada juga gitu. Viral di sosial media. Viral pernikahan seseorang di Purwodadi dikasih seserahan mobil sport. Pernikahan Andre, pria asal Pati, Jawa Tengah dengan Cahyani, wanita asal Purwodadi, Jawa Tengah, menjadi sorotan dan juga viral. Pasalnya, Andre menyerahkan seserahan kepada sang istri berupa sebuah mobil sport mewah. Tak hanya mobil berharga fantastis itu, sang mempelai pria juga sempat mengajak calon istrinya menggelar priwed di Paris dan Swiss. Ikut seneng juga sih, itu kan juga mas kawinnya harganya totalnya wow juga ya. Ikut seneng juga buat kedua mempelainya. Heboh di sosial media potret rumah sakit Beijing penuh sesak pasien sakit pernafasan. Viral di sosial media salah satu rumah sakit di Beijing dan juga di China wilayah utara kewalahan menghadapi lonjakan pasien anak-anak yang menderita penyakit pernafasan. Akibat jumlah pasien yang membludak, maka waktu tunggu untuk menemui dokter pun menjadi molor. Konon kabarnya, belakangan ini negeri tirai bambu memang tengah dijangkiti wabah pneumonia misterius dan penyakit kesulitan bernafas yang mendera anak-anak. Curhat Rosa trauma pernah dekat dengan seseorang yang bau badan bikin dia kapok. Sederet berita yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh pengalaman kurang menyenangkan yang sempat dialami diva pop tanah air Rosa. Ya, pelantun tembang Tegar ini mengaku pernah berada di dekat orang yang memiliki bau badan yang tak sedap, menyerupai aroma baju yang tidak dicuci selama berhari-hari. Akibatnya, Rosa pun merasa ilfil saat berada di dekat orang tersebut. Pasca pengalaman itu, kini Rosa pun memiliki solusi jitu, yaitu selalu membawa minyak wangi kesukaannya yang siap ia semprotkan saat mengalami kejadian serupa. Kalau misalnya kitanya baunya nggak enak gitu ya, itu pasti kita sendiri udah agak minder duluan, jadi kayak nggak mau lama-lama. Pernah juga, pasti pernah lah. Kalau kita kayak deket-deket orang yang kayak, aduh ini kayaknya bajunya udah 3 hari nggak dicuci kan, kayak aduh gitu kayak gitu kan, kayak pengen kesemprot dia dengan minyak wangi ya, supaya
tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti itu gitu. Jadi langsung bisa ditaruh di tas lah.